Pengutusan Paulus itu terjadi kira-kira tahun 35 Masehi. Dan surat Timotius ini ditulis kira-kira 30 tahun kemudian. Ya. Dan ketika dia menulis surat ini kepada anaknya yang terkasih yaitu Timotius, dia mengucapkan kata-kata ini. Dia menulis kata-kata ini. Ya. Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. 1, 2, 3. Iya. Jadi Paulus di sini dia boleh melayani ya. Di situ ayat itu sekali lagi dikatakan ya, aku bersyukur kepada Dia menguatkan aku yaitu Kristus Yesus Tuhan kita karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku ya. Kenapa kok bisa dianggap ya? Karena kalau kata dianggap itu berarti sebetulnya Paulus tidak setia. Sebetulnya Paulus tidak layak untuk dipercayakan pelayanan. Tetapi Kristus menganggap Dia setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku ya. Dan Paulus masih ingat 30 tahun yang lalu ya. Dikatakan di firman Tuhan, aku yang tadinya seorang penghujat. Dia masih ingat siapa dia. Dia penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya ya. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, Paulus boleh melayani Kristus karena dia dianggap setia dan dia dipercaya. Kalau kita boleh melayani, itu juga karena kita dianggap setia dan karena kita dipercaya. Itu adalah kasih karunia, bukan karena kelayakan, kehebatan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, atau bahkan kekuasaan kita. Bukan karena pendidikan kita. Ya. Jadi kalau saya punya gelar di situ, ya, Pak Robi punya gelar, Bang Polo punya gelar. Apalagi Bang Peter gitu ya. Kenapa saya bilang kaya? Karena Bang Peter gelarnya S3 gitu ya. Mungkin nanti ada teman-teman yang gelarnya S4, S5. Ya, karena SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 ya kan S6 jadinya gitu ya. Atau kalau mau ditambah STK juga boleh gitu ya, sekolah TK gitu. Ya. Maaf ya kalau bercandaan saya tidak terlalu lucu gitu ya. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf khususnya kepada Kak Vivi yang sudah BBM saya, Mas tolong khotbahnya yang lucu gitu ya. Dan saya mengatakan kepada Kak Vivi di dalam BBM itu, Kak, ini ibadah HUT perkantas Kak. Ya, kalau Kakak meminta saya khotbah supaya saya lucu, nanti ini jadi ibadah HUT-nya Kak Vivi. Ya, bukan ibadah HUT perkantas lagi ya. Tapi sebetulnya kan ini HUT kita semua, betul nggak ya? Termasuk HUT-nya Kak Vivi ya. Jadi agak lucu nggak apa-apa ya. Ya, meskipun sebenarnya nggak lucu-lucu amat sih, saya tahu gitu. Saya kalau dibandingkan dengan Bang Niko, saya tidak bisa dibandingkan gitu ya. Ya jelas tidak bisa dibandingkan gitu. Istrinya aja beda gitu kan ya. Anaknya beda, rumahnya beda, ya suaranya beda ya kan. Betul ya Bang Niko ya. Pasti Bang Niko jauh lebih lucu dari saya. Kalau nggak percaya, tahun depan Bang Niko suruh khotbah ya. Saya yakin pasti yang hadir 2 kali lipat dari ini. Saya yakin gitu ya. Loh, Kak Vivi kok mentertawakan Bang Niko gitu. Nah, jadi bukan karena pendidikan kita, termasuk pendidikan teologi kita. Bukan karena kita punya banyak uang, banyak talenta. Tetapi karena kita itu dianggap setia dan karena kita dipercaya. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebetulnya Allah itu tidak membutuhkan kita. Kitalah yang membutuhkan Allah. Bahkan kita mutlak membutuhkan Allah. Jangan ada seorang pun di sini yang melayani karena merasa, kan perkantas butuh saya, maka saya melayani. Ya. Kan sekolah butuh saya, kampus butuh saya kan, untuk menjadi PKK atau menjadi penilik atau menjadi staf atau menjadi pengurus. Jangan ada yang merasa saya sangat dibutuhkan sehingga saya melayani. Ya. Jangan ada yang merasa saya paling berjasa membesarkan perkantas, PMK di kampus saya, PSK di sekolah saya, PAK gereja saya yang paling banyak berkorban, saya yang paling setia. Sebab kalau kita bisa melayani, itu karena kita dipercaya, dianggap ya. Kita bisa dipercaya, dianggap setia. Ya. Memang perkantas butuh banyak staf. Ya. Kalau tadi Bang
Peter menuliskan gitu ya. Jadi kira-kira ada yang sudah ada pengurusnya itu ada 49 kota dan ada lebih dari 50 kota perintisan. Ya. Perkantas butuh lebih banyak staf, butuh lebih banyak pengurus, butuh lebih banyak alumni. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin kelompok kecil, untuk menggembalakan sekolah, menggembalakan kampus, menggembalakan alumni-alumni. Ya. Perkantas butuh banyak pendoa syafaat, butuh banyak donatur, ya. Butuh banyak orang yang membantu memikirkan pengembangan pelayanan, butuh banyak volunteer. Masih banyak kota, sekolah, kampus yang belum dilayani. Nampaknya sudah banyak, ya. Tetapi sebetulnya masih banyak kota, apalagi kalau kita bicara sekolah dan kampus, ya, yang belum dilayani. Tetapi sebenarnya yang mutlak membutuhkan pelayanan itu adalah kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita sering mendengar bahwa keputusan kedua yang terpenting setelah menerima keselamatan itu adalah pasangan hidup. Itu boleh benar, tapi bisa tidak benar. Karena apa? Sebetulnya yang kedua yang kita butuhkan setelah keselamatan itu adalah pelayanan. Pelayanan dengan visi. Dan itu yang harus menuntun keputusan kita memilih pasangan hidup. Ya. Sekali lagi, tidak ada orang yang tidak butuh pelayanan. Karena pelayanan adalah kasih karunia. Ya. Kalau kita boleh melayani sekali lagi, itu karena kita dipercaya. Kita dianggap setia. Kita ini tidak ada yang setia. Saya pun tidak setia sebetulnya. Kalau ditanya dosa saya apa? Oh banyak. Kekeliruan saya banyak. Dan kalau saya boleh melayani di Perkantas, dari mahasiswa ya, sampai jadi staf sampai sekarang, itu semua adalah karena saya dipercaya, saya dianggap setia. Saya membayangkan seandainya Tuhan tidak menganggap saya setia, seandainya Tuhan betul-betul memperhitungkan kesetiaan saya secara faktual, atau saya bisa dipercaya atau tidak dipercaya secara faktual, saya sudah lama gak lolos tes. Saya sudah terdiskualifikasi. Saya sudah dibuang. Bahkan harusnya saya sudah dibunuh seperti Ananias dan Safira itu. Jadi bagaimana agar kita tetap bisa melayani tanpa kehilangan visi? Sadarilah seperti Rasul Paulus bahwa melayani itu kasih karunia. Bahwa kalau kita boleh melayani itu karena kita dipercaya, kita dianggap setia. Bukan sekali lagi karena kita layak, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita lebih baik dari siapapun. Yang berikutnya, saya lanjutkan ya, dari 1 Timotius ayat pasal 1 ayat 15. Ya. Mari kita baca lagi ayat ini 15 dan 16 ini bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kata yang menarik di sini adalah kata paling di ayat 15 itu. Ya, kita suka ya kalau menggunakan kata paling itu belakangnya itu hebat, sehingga jadi paling hebat. Ya, atau cantik, paling cantik. Ya, ganteng, paling ganteng. Baik, paling baik, tinggi, paling tinggi, ya, paling tinggi pendidikan, rohani, paling rohani, berpengalaman, paling berpengalaman, ya, setia, paling setia, ya, paling layak jadi pemimpin dan seterusnya. Siapa di sini yang pernah mengatakan dirinya, aku, di antara semua orang di ruangan ini, sebetulnya akulah yang paling berdosa? Coba, siapa di sini yang paling berdosa? Angkat tangan. Loh kan cuma saya sendiri. Serius nih yang paling berdosa nih? Coba
ceritakan 20 dosamu. Iya, oke, ya. Jadi bayangkan teman-teman, bayangkan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Ini yang mengatakan tuh rasul besar. Ya. Sebetulnya saya tidak terlalu suka mengatakan rasul besar, seolah-olah ada rasul kecil. Ya. Bukankah semua rasul itu cuma hamba-hamba Tuhan? Betul enggak? Kalau dia besar, yang besar itu siapa? Tuhan, bukan rasulnya. Ya. Bayangkan rasul Paulus ini, ya, yang sudah merintis begitu banyak jemaat selama 30 tahun ini, ya, selama 30 tahun sejak tahun 35 dia bertobat. Dia menulis kepada anaknya yang terkasih. Ya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, aku yang paling berdosa. Jadi Paulus paling berdosa di antara siapa? Bukan cuma di dalam ruangan ini. Paulus mau mengatakan, di seluruh dunia ini aku yang paling berdosa. Di seluruh dunia. Karena dia mengatakan Kristus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Bukankah semua orang itu berdosa kecuali Kristus? Tidak ada satupun yang tidak berdosa di dunia ini. Dan Paulus mengatakan, dan di antara mereka lah, akulah yang paling berdosa. Gila nggak teman-teman? Coba kalau staf perkantas mengatakan, di antara semua mahasiswa di Untar, di UI, di Trisakti, atau di kampus-kampus yang lain, aku yang paling berdosa. Kira-kira mau dilayani, waduh, ini stafnya paling berdosa ya. Ngapain aku dilayani staf yang paling banyak dosanya ini? Gila apa? Coba bayangkan kalau sekjen perkantas mengatakan, di antara semua staf itu saya paling berdosa. Mungkin BPN akan nyesel memilih saya. Aduh, salah pilih sekjen. Kenapa kita pilih orang yang paling berdosa? Harusnya kan kita pilih orang yang lebih baik. Paulus merendahkan diri begitu rendah. Dia sampai berani mengatakan terang-terangan kepada anak rohaninya. Jujur kalau saya jadi Timotius mungkin saya akan kaget. PKK-ku, gembalaku, stafku mengatakan dia orang paling berdosa. Kira-kira dosanya apa ya? Ya dosanya sih sudah ditulis sih di situ oleh Paulus. Ya, karena dia menyiksa Kristus, karena dia seorang penghujat, karena dia seorang ganas. Ya. Tapi bukankah kita juga seorang ganas? Bukankah ketika kita melakukan dosa kita juga menghujat Kristus meskipun kita tidak melakukan itu seperti yang dilakukan oleh Paulus? Ya. Bukankah tiap kali kita berdosa kita juga menampar Kristus? Bukankah tiap kali kita berdosa kita juga sedang meludahi Kristus? Padahal kalau kita meludahi Pak Jokowi atau meludahi Pak Prabowo, kita pasti tidak akan berani. Apalagi ini sudah semakin panas suasananya. Tapi herannya kok kita begitu berani meludahi Kristus. Dengan apa? Dengan dosa-dosa kita. Kita berani menampar Kristus dengan dosa-dosa dan ketidaktaatan kita. Tanpa kesadaran terus-menerus bahwa kita orang berdosa yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Kita tidak mungkin setia pada visi Allah. Kita tidak mungkin setia kepada visi pelayanan siswa, kepada visi pelayanan mahasiswa, kepada visi pelayanan alumni, kepada visi perkantas untuk menjadi berkat bagi gereja, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, bahkan bagi dunia. Tidak mungkin. Kesombongan, merasa diri lebih baik, bahkan paling baik, paling layak dibanding orang lain, pasti akan membuat kita nggak setia kepada visi. Yang membuat kita bisa lebih baik hanyalah penebusan Kristus. Dan tanpa itu semua, kita hanyalah sampah. Sampah itu tidak berguna, bau, busuk. Tidak ada orang mau deket-deket, kecuali tukang sampah. Itu pun terpaksa. Karena apa? Karena dia dapat duit dari sampah-sampah itu. Ya. Jadi bagaimana kita setia kepada visi? Bagaimana melayani tanpa kehilangan visi? Kita perlu terus menyadari kita orang berdosa. Kita tidak lebih baik dari orang lain. Ya. Dan berikutnya, apa dampak penglihatan yang dari sorga yang Paulus terima? Ya. Kali ini saya mengambil dari Kisah Rasul. Ya.
Kisah Rasul 20 ini adalah saat-saat di mana Paulus mengucapkan kata-kata terakhir kepada para penatua di Efesus sebelum dia ke Yerusalem dan sebelum dia ditangkap di Yerusalem dan kemudian melalui proses pengadilan, ya. Mari kita baca ayat-ayat ini bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Iya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di dalam hidup kita, apa yang paling kita hiraukan? Apakah yang paling kita hiraukan adalah studi kita, pacar kita? Ya, jangan sampai pacar-pacar kita gitu ya. Kalau pacar-pacar kita, waduh ya. Ortu kita mungkin yang paling kita hiraukan, gaji kita, keluarga kita, masa depan kita, nyawa kita. Bagaimana ketika visi Allah atau panggilan Allah berbenturan dengan harapan keluarga atau harapan kita sendiri? Apa yang akan kita lakukan? Ya. Setiap ada visi itu sangat beresiko. Kalau kita mau melayani tanpa kehilangan visi, sesungguhnya itu sangat beresiko. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memberi visi yang tidak beresiko. Ya. Tuhan tidak pernah memberi visi yang mudah dan nyaman. Tidak pernah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Coba lihat ya. Di situ tidak ada ya, adanya di sini gitu ya. Ya. Coba lihat contoh Abraham. Ketika dia diberi visi untuk pindah, dia harus meninggalkan kenyamanan. Ya. Tapi bukan cuma itu, bahkan dia juga harus rela mengorbankan anaknya. Ketika Nuh diberi visi untuk membuat kapal, untuk membuat bahtera, bukankah itu seperti orang gila? Tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada hujan, membuat bahtera besar-besar untuk apa? Gila ini orang. Ya. Ketika Musa juga diberi visi untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, ya, ini juga gila, ya. Bahkan sampai Musa sendiri bertanya, Tuhan nanti kalau mereka tanya siapa engkau yang mengutus aku jawabnya gimana? Sampai akhirnya Musa bilang, aku tuh nggak bisa Tuhan, aku nggak bisa, aku berat lidah nih. Sampai Tuhan murka kepada Musa. Ya. Coba lihat visinya Nehemia membangun tembok Yerusalem. Bukankah itu mustahil? Karena tembok Yerusalem itu sudah menjadi reruntuhan, terbakar lebih dari 100 tahun. Ya. Dan kalau kita belajar juga apa visi Yeremia, sampai dia menulis kitab ratapan, sampai dia dikenal sebagai nabi yang meratap, karena dia mengerjakan visi Allah. Kalau kita juga lihat Yohanes Pembaptis, bagaimana akhirnya dia dipenggal, karena dia mengerjakan visi Allah.